Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'du. Alhamdulillah, saya kembali memberi kultum di lapas kelas 2A Manado. Materi yang saya sampaikan adalah tentang pahala agar orang-orang bisa tersugesti untuk beramal amalan kebaikan. Semoga bisa disimak kultum berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berbicara tentang pahala. Allah Ta'ala menyiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh yaitu pahala. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Pahala yang tidak putus-putusnya itu adalah surga. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, ketika seorang beramal soleh kemudian dia mengharapkan pahala, itu tidak aib dan bukan merupakan kesalahan. Karena ini ada janji Allah. Janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah siapkan pahala. Dan pahala itu, kata para ulama, yang pertama adalah al-ajru inda qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan yang didapat. Makin sulit dia melakukan sesuatu itu, makin banyak rintangan dia menemukannya ketika dia beramal, maka makin tinggi pahala yang disiapkan. Oleh karena itu, kenapa orang yang sholat subuh secara berjamaah itu dihitung dengan seperti orang sholat tahajud semalam suntuk. Orang yang sholat malam semalam suntuk. Karena ketika kita mendirikan sholat subuh, itu kan kita harus menghadapi rintangan, berbagai rintangan, ya. Mau suka tidur kembali, ya. Mengantuk berat, ya. Kalau dia mau ode dengan DP mai tua, suka sekali, ya, tidak bisa mau kasih tinggal, ya, karena saking hangatnya. Jadi kalau dia mampu melewati rintangan itu, pahalanya cukup luar biasa. Dihitung sebagai seorang, ini orang sholat subuh secara berjamaah. Sedangkan 2 rakaat qobliyah subuh itu, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pahala yang pertama. Pahala yang kedua adalah, kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan jenis amalan. Artinya kalau kita menyayangi orang, maka balasannya kita akan disayang. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi,
niscaya yang di langit akan menyayangimu. Kemudian man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya di akhirat kelak. Kemudian ketika Nabi mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar, la tuki fayuka alaik. Jangan kamu tahan-tahan ketika bersedekah. Niscaya rezekimu tidak akan ditahan-tahan. Kalau kita luas dengan orang, maka rezeki itu juga luas untuk kita. Jadi pahala itu sama jenis dengan amalannya. Ketika seorang, ini wanita pelacur, dia melintasi padang pasir, kemudian dia lihat anjing yang mau mati kelaparan, mati kehausan, dia kasih minum. Dia ambil air dengan terompanya, pun dia kasih minum. Dengan sebab itu Allah balas dia dengan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya dia ke dalam surga. Karena dia sayang pada makhluknya. Jadi dua ini ketentuan pahala. Pertama, pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan yang ada. Makin sulit, makin besar pahalanya. Ketika orang mau bersedekah, tapi dia takut miskin, artinya dia takut itu cuman berat sekali dia mau kasih keluar, karena mungkin tinggal begini, tapi dia kasih keluar, maka pahalanya jauh lebih besar. Oleh karena itu 100.000 yang dikeluarkan oleh orang kaya dengan 100.000 yang dikeluarkan oleh orang miskin, yang pahalanya besar mana? Orang miskin. Karena orang miskin berat dan perintahan untuk mengeluarkan 100.000. Adapun orang kaya, 100.000 masih ada bermiliar di bank, di rumah. Kalau ini 100.000 berat sekali dia mau kasih keluar. Beda. Rintangannya beda. Makin berat ketika kita melakukan rintangan, kita melakukan amalan soleh, makin besar. Jadi ada orang ketika, saya lupa di perang Yarmuk atau apa itu, ketika orang sudah selesai perang, dia minta air. Hasilnya mau disuguhkan air, kemudian dia dengar ada saudaranya juga minta air yang luka parah. Makasih dia bilang, kasih sama itu saudara, padahal dia butuh. Wah, itu sahabat itu mau pergi ke orang itu yang minta air, orang itu lagi mendengar di sebelahnya minta air, arahkan sana. Itu lebih baik, teruskan ke situ. Nah, ketika dia tiba ke orang ketiga, sudah meninggal. Dia balik ke yang kedua, meninggal. Di balik yang pertama, sudah meninggal. Ini dia mengorbankan. Dalam istilah agama al-ithar, mengutamakan saudara. Jadi, Masya Allah. Jadi sini karena jauh makin berat rintangan kita peroleh, makin besar. Yang kedua adalah pahala itu sesuai dengan amal perbuatan. Sehingga itu ada satu, ini bukan hadis tapi disebutkan oleh Imam Bukhari. Kama tadi nutulan, bagaimana kamu memperlakukan orang, begitu juga kamu diperlakukan. Jadi kalau
Mungkin misalnya kita zolimi orang, mungkin dia bukan dia yang balas, tapi orang lain. Kita perlakukan orang dengan buruk, niscaya kita akan diperlakukan orang seperti itu. Mungkin bukan dari dia yang orang dapatkan perlakuan itu, tapi dari orang lain. Sehingga kita harus lihat. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, mungkin kita tidak dapatkan balasan kebaikan itu dari orang itu, tapi dari orang lain. Allah utus orang lain untuk memberi penghargaan buatmu karena kamu telah berbuat baik kepada saudaramu. Jangan kita tidak boleh memandang remeh kebaikan walaupun secuil. Walaupun sekecil, la tahkiru minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhaka biwajhin talqi. Jangan kamu remehkan kebaikan walaupun secuil, sekalipun kamu bertemu dengan wajah saudaramu dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tapi jangan juga kalau kita baku dapat dengan orang konde pemuka huto, kita bilang so lain dia ini, so lain. Tidak, siapa tahu dia pemuka memang muka kriminal, tapi dia hati baik, karena dia pemuka begitu, jadi kita lihat seperti marah-marah ini. Padahal tidak, memang dia pemuka begitu. Seperti saya, memang senyum kamar Ustaz ini. Iya, jadi jadi Masya Allah, pahala kita mengharapkan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pahala? Agar orang tidak tergila-gila pada dunia ini, ya. Allah siapkan pahala. Dan kita tidak boleh membenturkan antara ridho Allah dan surga. Tidak boleh. Ridho dan surga itu satu paket. Orang masuk surga plus dapat ridho Allah. Satu paket. Jangan kita bilang lebih baik biar jom masuk neraka, yang penting dapat ridho Allah. Satu paket. Kalau masuk neraka belum bisa dapat ridho Allah. Nanti so masuk surga baru dapat ridho Allah. Masuk neraka dapat ridho Roma. Masya Allah. Coba kita baca di surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu orang-orang yang terbaik, manusia-manusia yang terbaik. Bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah. Jangan kita benturkan. Jadi kita ini pahala, kita harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, pahala itu wujudnya ada di dunia ini, yaitu lewat rezeki. Sebagian pahala itu Allah berikan di sini dengan Allah beri makan kita, beri rezeki. Adapun orang kafir sudah dibalas 100% cash di dunia. Kalau di akhirat tidak dapat. Kalau orang dia kasih persekuat, ini dulu DP, nanti DP sisa banyak-banyak di surga. Cuman ini sedikit juga di dunia. Tapi kalau orang kafir, dia bersedekah, sudah Allah balas cash di dunia ini. Ya kesana mereka kaya-kaya. Kita tulis di auto mereka, Tuhan Yesus ada kasih. Apa makanya? Ya. Nanti di neraka kan. Jadi orang kafir itu
sekalipun dia berbuat baik, dia adalah manusia terjahat. Sejahat-jahat orang muslim, dia masih baik dari orang kafir. Karena iman. Sekalipun mereka beramal soleh, tapi tidak di atas dasar iman, ditolak amalan mereka. Jadi begitu. Ada pertanyaan atau pernyataan, kami persilahkan. Salam. Sholat subuh itu kan saya katakan ada dua sholat sunnah dua, qabliyah dan fajar. Ini yang mana yang benar? Karena ada dua yang katakannya cukup qabliyah saja itu sudah termasuk fajar juga. Ya. Memang di dalam menafsirkan atau menjelaskan hadis raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan 2 rakaat fajar itu adalah salat subuh itu yang wajib itu. Tapi ada yang mengatakan oh, bukan. Ini qobliyah subuh. 2 rakaat yang qobliyah subuh. Adapun 2 rakaat yang dilaksanakan ketika matahari sudah terbit, kemudian menunggu sedikit supaya agak panas sedikit di kulit domba. Ya, jadi itu namanya sholat isyraq. Jadi perbedaan ulama tentang 2 rakaat fajar ini. Ada yang mengatakan, so itu dia sholat subuh itu yang wajib. Tapi ada yang mengatakan, oh itu qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh. Gitu. Tapi bahwa qobliyah subuh itu ada 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Ada pertanyaan atau pernyataan? Ada lagi yang tanya? Iya, Tentang apa namanya yang Ustaz ada bawa tadi. Waalaikumsalam. Orang yang beramal soleh pahalanya putus-putusan. Jika orang yang beramal soleh itu meninggal nanti, atau pahalanya berjalan terus atau berhenti. Oke. Jadi yang dimaksud tidak putus-putusnya itu surga. Surga itu yang tidak putus-putus. Itu pahala yang berbentuk surga itu adalah pahala kita. Ya. Tapi yang dimaksud itu pahala yang tidak putus-putus itu DP istilah, yaitu pahala jariah. Ya. Artinya kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu. Jika meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah amalnya. Artinya dia sudah tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Karena beramal itu cuma di dunia saja. Tapi kalau sudah meninggal sudah tidak ada kesempatan. Kecuali 3. Artinya dengan 3 ini dia bisa mendapatkan pahala terus kalau masih ada. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Artinya dia bersedekah misalnya membangun masjid dan masjid itu masih digunakan. Selagi masjid digunakan, pahala mengalir terus. Dia bangun sumur, parigi, airnya selalu dipakai, ya. Tetap selagi sumur itu dipakai, pahalanya mengalir terus. Dia bangun jalan itu tetap dipakai, mengalir terus. Dia kasih ini karpet di masjid, sedekah. Karpet itu digunakan terus, pahala terus. Dia kasih wakaf Al-Quran, dia beri Al-Quran, kasih wakaf di masjid, di masjid. Nah, jadi setiap orang baca itu Al-Quran, dia dapat pahala.
Itu sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita kasih ajar orang surat Al-Fatihah, oh baginda surat Al-Fatihah. Kon dia dapat apa? Kon dia kasih bayar lagi dan dia baca. Oh, dia baca, kita sudah meninggal, dia baca mau diniatkan atau tidak. Kalau dia baca otomatis mengalir ke kita. Jadi kalau ada yang belum tahu, kalau kita tahu, kita kasih ajar Iqra'. Begini cara baca. Jadi meskipun kita sudah meninggal, pun dia baca Quran, dia tidak niatkan. Dia tidak mau niatkan untuk dikirim. Tapi karena sebab kita dia tahu baca, otomatis. Ya, mengalir terus. Kemudian dia ajarkan lagi ke anaknya, ke temannya, atau ke tetangga orang, ke anak tetangga dia. Oh, jadi banyak DP buah. Oh, mengalir terus. Ilmu yang bermanfaat. Misalnya kalau kita dapat lihat, dia ini masih makan dengan tangan kiri. Nggak tahu sunnah itu makan dengan tangan kanan, bahkan wajib. Wajib makan dengan tangan kanan. Nabi suruh muntah orang minum dengan tangan kiri. Menandakan wajib. Kemudian yang ketiga adalah atau anak yang soleh yang selalu mendoakan. Kita didik anak, tapi anak atau anak orang lain, jadi anak soleh, dia doakan kita. Jadi itu adalah setiap apa yang diamalkan mengalir juga ke kita. Karena kita DP anak, kita kasih ajar dia sholat ya. Kita kasih didik dia supaya dia sholat, berbakti kedua orang tua. Oh, dia meninggal, setiap apa yang diamalkan mengalir ke kita. Biar dia tidak niatkan, saya niatkan ini, tidak, dia amalkan. Tetap kita juga mendapatkan pahala. Itu namanya pahala yang mengalir terus. Adapun yang dimaksud di surat ini adalah surga. Itu kalau orang masuk surga, ya, kekuatan laki-laki di sana 100 laki-laki, tidak perlu pakai obat kuat. Mau obat kuat model apa, mau Rijal, mau apa, ya, mau pokoknya apa, ya, mau atau cap kuda, cap singa, cap apa. Oh, tidak perlu pakai itu, 100 kekuatan. Ya. Kemudian setiap kita berhubungan perawan lagi. Bisa pica poci terus. Main. Kemudian setiap terbetik di hati kita mau makan ayam langsung tidak perlu pakai masak, ya, langsung terhidangkan. Itu tidak putus-putus. Di surga paling kurang bidadari yang kita miliki itu 2 orang. 2. Paling kurang itu. Konde petoto montok nganata. Coba aja di surat An-Naba. Wow. Masya Allah. Ya. Sedangkan misalnya orang pe istri, mungkin orang bilang DP paras pas-pasan, tapi kalau dia masuk surga, Allah format jadi, Masya Allah, mantap sekali. Iya. Pokoknya makin kuat orang, ya. 100 kekuatan, ya. Tidak pernah berhenti, tidak pernah loyo, ya. Keras terus. Pokoknya sih suka aja.
Kalau yang di Oto bilang tidak perlu besar tapi durasinya dong. Tapi ini terampai badan jadi besar, apalagi terampai ini besar. Itu 60 hasta itu Nabi Adam, orang akan dikembalikan seperti bentuk Nabi Adam, tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira pohon kelapa, bukan pohon kelapa hibrida, pohon kelapa yang tinggi-tinggi orang. Itu tinggi, sampai tinggi-tinggi, apalagi yang di sini. Baik Ustadz menjadi tinggi begitu ya. Masya Allah. Kalau sampai umur paling kurang 33 tahun. Semua 33 tahun. Mantap kan? Iya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Semua ini orang semua. Iya. Kontoran bernostalgia. Ana masih ingat di lapas. Iya. Ada pertanyaan?